Suatu malam di sebuah mall, ada seorang pegawai pria yang lagi asyik masang spanduk. Tapi tiba-tiba ada benda terbang dan jatuh nerobos langit-langit, bikin dia kaget setengah mati. Karena penasaran, dia kemudian ambil senter buat ngeliat lebih dekat dan nemuin gumpalan daging yang gerak-gerak. Pas lagi bengong, bola daging itu tiba-tiba nyerang. Teman kerjanya ngira kalau dia cuma lagi males-malesan aja, tapi pas mereka nyamperin, ternyata si pria tadi udah berubah jadi zombie dan langsung nyerang mereka. Gak lama kemudian, mallnya udah buka. Pengunjung pada ramai berdatangan. Gak ada yang nyangka kalau ini bakal jadi belanja terakhir mereka. Pas lagi bersih-bersih, Chris ngeliat ada peti kayu yang gerak-gerak. Dia ngira kalau itu cuma perbuatan bocil iseng. Dia pun nyamperin buat ngecek. Namun ternyata itu adalah pelanggan yang udah jadi zombie. Pas zombinya nyerang, Chris langsung dorong rak ke arahnya dan berhasil ngalangin jalannya. Tapi baru aja dia ngatur napas, tiba-tiba ada zombie lain yang nangkep dia dari belakang. Dia pun dorong sekuat tenaga, terus ngambil sekantong belanjaan dan ngehantam zombinya sekencang mungkin. Dengar ada keributan, Archie keluar dari ruangannya dan bingung melihat apa yang terjadi. Dia mengira kalau Chris nyerang pelanggan, sehingga dia pun langsung lapor ke manajer mall. Khawatir kalau Chris bakal ngelakuin hal nekat, manajernya yang bernama Jonathan kemudian nyuruh buat ngiket Chris. Dan meskipun Chris udah nyoba ngejelasin kalau ada yang gak beres dengan dua pelanggan itu, tapi gak ada satupun yang percaya dengan dia. Sementara itu, pas ada pegawai lain yang bernama Emmett yang nyamperin buat ngecek pelanggan-pelanggan itu, tiba-tiba si zombinya langsung nyerang Emmett dan ngeluarin tentakel aneh dari mulutnya. Untungnya, Ken yang kebetulan lewat ngeliat kejadiannya dan langsung menghajar zombinya sampai pingsan. Dia pun langsung bawa Emmett ke kantor manajer dan buru-buru jelasin situasi di luar. Tapi Jonathan masih nggak mau percaya. Dia bilang kalau hari ini adalah Black Friday, jadi wajar aja kalau para pelanggan agak brutal rebutan barang diskon. Si supervisornya juga nggak percaya dan dia nuduh kalau para pegawai itu cuma cari alasan biar bisa malas-malasan. Dan dia malah ngancam mereka semua kalau sampai malas-malasan maka gaji mereka bakal dipotong. Brian yang udah nggak sabar lagi dengar omong kosongnya, dia pun langsung nelpon polisi. Tapi berapa kali pun dia coba, panggilannya nggak nyambung-nyambung. Pas itu juga, Emmett mulai kejang-kejang parah dan keluar busa hijau dari mulutnya. Ngeliat itu, si supervisornya akhirnya mulai panik juga. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Emmett yang udah berubah jadi zombie kemudian langsung nyerang dia. Dan setelah kejadian itu, barulah semua orang percaya dengan apa yang terjadi. Jonathan takut banget sampai ngumpet di belakang Brian. Marnie ngambil kue dan ngelemparin ke muka zombinya yang bikin zombinya makin marah. Dan pas keadaannya makin genting, Archie yang jago bela diri langsung maju. Dia ngambil pistol paku dan nembakin beberapa kali ke zombinya, bikin zombinya mundur. Sementara itu, Brian akhirnya berhasil terhubung ke polisi. Tapi, dia malah dapat info dari operatornya yang bilang kalau orang-orang di mana-mana udah pada jadi gila dan nyaranin mereka buat cari cara nyelamatin diri sendiri. Panggilan pun kemudian terputus dengan suara jeritan yang mengerikan. Sadar keadaan makin berbahaya, mereka pun buru-buru ngelepasin Chris dan siap-siap cabut dari mall. Namun, Jonathan ngotot buat stay di mall karena menurutnya paling aman, sampai ketika si supervisor yang udah jadi zombie kemudian nyerang dia. Pas mereka nyampe di area belanja utama, ternyata tempat itu udah penuh dengan zombie. Jelas banget kabur dari sini nggak bakal gampang. Di bawah komando Archie, mereka kemudian mecah timnya. Ken bawa orang tua dan yang luka buat ngumpet di kantor, sementara Archie mimpin kelompok lain buat ngebersihin zombie-zombie di mall. Mereka berencana mau nyerang zombie secara diam-diam, tapi Brian malah nggak sengaja bikin suara, bikin zombinya sadar dengan keberadaan mereka. Untungnya, Archie berhasil ngebantai zombinya dengan satu tembakan. Setelah beres ngebersihin zombie-zombie yang tersisa, mereka kemudian nutup semua pintu keamanannya sehingga area utama mall jadi zona aman. Tapi, rencana kabur mereka langsung berantakan pas ngelihat gerombolan zombie yang bejibun ngerubungin mall. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun mutusin buat bertahan di dalam aja sambil berharap ada tim penyelamat yang datang. Karena setidaknya di sini mereka nggak perlu khawatir bakal kehabisan makanan. Nggak lama kemudian, ada mobil polisi yang menuju ke arah mall. Buat sesaat, mereka ngira kalau mereka bakal selamat. Tapi mobil itu malah nabrak salah satu jendela mall, bikin zombie-zombie di luar mulai masuk berbondong-bondong. Sadar kalau mereka sekali lagi dalam bahaya, mereka pun langsung lari kocar-kacir. Pas lagi lari, tiba-tiba ada zombie yang nongol dari samping dan nyergap Chris sampai jatuh. Untungnya, Archie langsung nolongin Chris, tapi dia justru kena tangkap sama zombie lain. Archie kemudian nyuruh Chris buat pergi duluan. Pas Chris lari,
Archie dengan lihainya nyerang zombinya sampai akhirnya dia berhasil ngebunuh si zombie. Namun nahasnya, Archie yang lengah kemudian kena serangan dari zombie lain dan akhirnya dia pun tewas. Namun berkat pengorbanan Archie barusan, bikin Chris akhirnya bisa nyusul yang lain dan sampai ke gudang dengan selamat. Tapi, tanpa sepengetahuannya, ternyata ada zombie yang mengikuti dia dari belakang. Mereka langsung panik dan cepet-cepet nutup pintu biar nggak ada lagi zombie yang masuk. Marnie langsung ambil kunci Inggris dan ngehantam kepala zombinya berkali-kali sampai dirasa udah nggak gerak lagi. Pas mereka mau istirahat bentar, tiba-tiba mallnya mati lampu. Untungnya, di gudang itu banyak stok glow stick. Sementara itu, Marnie ngelihat sesuatu yang bikin merinding di aula utama mall. Terlihat gumpalan daging yang ada di awal film tadi, sekarang tumbuh dengan cepet banget. Sadar kalau tinggal di gudang bukanlah solusi jangka panjang, mereka pun mulai panik. Tapi, Jonathan yang keras kepala tetap nggak mau pergi dalam mall. Namun keadaan jadi lebih gawat lagi, karena zombie-zombie itu mulai berevolusi lagi. Mereka semua kebingungan, gimana caranya ngalahin sesuatu yang nggak bisa mati-mati. Zombie-zombie itu kemudian ngerubuhin rak, misahin kelompok mereka, dan siap-siap ngebantai mereka satu persatu. Ken jadi orang pertama yang jadi sasaran. Zombie nangkep dia, terus ngelempar dia ke sana kemari. Brian yang melihat Ken kesusahan kemudian nyoba bantuin, tapi malah bikin zombinya makin deket sama Ken. Pas lagi kacau-kacaunya, tangan Ken terluka. Meskipun kesakitan, Ken berhasil berdiri lagi dan ngambil kunci Inggris. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia ngasih pukulan mematikan ke zombinya. Pas yang lain nyamperin dia, Ken nyuruh agar jangan mendekat. Dia curiga kalau luka di lengannya itu bekas gigitan zombie. Dan karena takut kalau dia bakal berubah dan nyakitin temen-temennya, Ken kemudian minta mereka buat ninggalin dia di situ aja. Dia ngasih mereka tang dan nyuruh mereka kabur lewat pintu belakang gudang. Dan dengan berat hati, mereka pun terpaksa ninggalin Ken. Setelah susah payah ngebuka rantai pintu dan ngangkat rolling door, mereka baru sadar kalau pintu belakangnya itu nyambung langsung ke bagian belakang truk pengiriman. Mereka ngelihat ada jendela kecil di atap truknya. Kalau ada yang bisa manjat lewat situ dan nyampe ke kursi pengemudi, mereka bisa nyetir truk itu buat kabur. Dan tugas itu cocok banget buat Chris. Chris kemudian manjat lewat jendela kecil di atap, tapi tiba-tiba ada zombie ngeliat dia. Namun anehnya, si zombinya nggak nyerang Chris, dia balik badan dan terus pergi. Pas Chris ngira kalau dia udah aman, tiba-tiba gerombolan zombie langsung mengerubungi dia. Ternyata, si zombie tadi pergi buat manggil teman-temannya. Karena panik, Chris langsung masuk ke kursi pengemudi truk. Tapi sayangnya, dia nggak tahu cara nyetir truk kayak gini. Ngelihat segerombolan zombie makin deket, Chris buru-buru mundur lagi ke bagian kargo truk. Dan pas yang lain tahu kalau Chris nggak bisa nyetir, Jonathan pun langsung marah-marah. Namun suara Jonathan yang keras itu bikin zombie-zombie di luar pada sadar dengan keberadaan mereka. Tiba-tiba, ada zombie yang berhasil masuk dari samping truk dan nangkep Marnie. Untungnya, Chris langsung ambil tang dan berhasil motong cakar zombinya. Namun, mereka sadar kalau truknya nggak bakalan bisa bertahan lebih lama lagi. Sadar kalau rencananya udah gagal, mereka pun mutusin buat ninggalin truk itu dan balik lagi ke dalam gudang. Begitu masuk, mereka langsung naik ke atap, berharap bisa nemuin jalan keluar dari sana. Tapi yang mereka lihat malah bikin ngeri. Gumpalan daging yang mengerikan itu udah berhasil jebol jendela di atap. Jonathan sedih banget ngelihat mall kesayangannya udah hancur, karena mall ini adalah hasil kerja kerasnya seumur hidup. Dalam keputusasaannya, dia ambil keputusan nekat. Dia buka jendela di atap dan loncat masuk ke dalam mall, berniat buat ngelawan monster itu. Gumpalan daging itu terus tumbuh, bikin 3 orang yang tersisa sadar kalau mereka harus cepet-cepet kabur dari atap. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun loncat ke tempat sampah di bawah. Dan beruntungnya, mereka mendarat dengan selamat. Namun, begitu mereka keluar dari tempat sampah, mereka ngelihat pemandangan yang bikin merinding. Gumpalan daging itu udah ngerambah seluruh mall dan berubah jadi zombie raksasa. Syok berat, mereka bertiga cuma bisa diam mematung, sadar kalau kemungkinan mereka buat selamat udah tipis banget. Dalam usaha terakhir buat ngulur waktu, Brian nyoba negosiasi sama zombie raksasa itu, tapi percuma, zombinya malah ngibasin dia kayak seekor lalat. Chris dan Marnie ngerasa mereka udah nggak punya pilihan lain dan cuman bisa pasrah. Namun tiba-tiba, Ken muncul dari dalam mall. Ternyata selama ini dia nunggu tanda-tanda infeksi zombie di tangannya tadi, dan ternyata nggak terjadi apa-apa, yang artinya kemungkinan lukanya tadi adalah akibat goresan doang. Ken kemudian ngeluarin kunci mobilnya dan berniat ngebawa mereka semua kabur dari situ. Tapi pas mereka mau pergi, zombie raksasa itu ngelempar bongkahan beton ke arah mereka, bikin mereka hampir aja ketimpa. Dan karena mereka sekarang nggak bisa kabur, mereka pun mutusin buat ngelawan makhluk itu. Ken teriak-teriak buat ngalihin perhatian zombinya.
Sementara itu, Chris lari ke forklift yang ada di dekat situ dan ngendarain forklift itu langsung ke arah zombinya. Zombinya yang sadar kemudian nembakin lidah raksasanya dan nangkep forkliftnya. Pas momennya tepat, Chris lepas gas dan loncat keluar dari forklift. Forklift itu pun ketarik tepat ke arah mata zombinya, bikin dia hilang keseimbangan dan jatuh terbakar di dalam gedung mall. Mereka pun cepet-cepet masuk ke dalam mobil dan cus dari tempat itu, tapi di kejauhan juga terlihat ada zombie raksasa lainnya. Cerita berlatar 20 tahun setelah kiamat zombie, sekarang virusnya udah lumayan terkendali, tapi masih banyak zombie berkeliaran di dunia. Namun, para kaum kapitalis ngelihat ini sebagai peluang bisnis, mereka berniat bikin atraksi unik di pulau terpencil. Pulau itu disulap jadi resort bintang 5 bertema zombie. Pengunjung yang datang bisa beli tiket buat ngerasain sensasi nembak zombie beneran. Beberapa saat kemudian, ada beberapa pengunjung yang datang. 2 orang pemula ini lagi asik nembakin para zombie, meskipun tembakan mereka meleset semua. Tapi berbeda dengan Louis, jelas banget kelihatan kalau dia pemain berpengalaman. Dia ngasih senjatanya ke pacarnya yang bernama Melanie, terus dengan sabar ngajarin dia cara ngebidik dan nembak. Tapi pas Melanie ngincer zombinya, dia jadi ragu-ragu pas ngeliat tatapan mata zombinya. Beda dengan Archer, dengan ekspresi datar, dia pencet pelatuknya dan nembak tepat sasaran, bikin semua orang kagum dengan kemampuan nembaknya. Pas sore menjelang, pemandu wisata nganterin para pengunjung ke tempat camping buat nginep. Semua orang kayaknya lagi seneng-seneng, tapi Melanie masih khawatir. Ada perasaan gak enak yang gak bisa dia hilangin. Dan bener aja, kekhawatirannya ternyata jadi kenyataan. Ruang kontrol ngalamin kerusakan parah, bikin sistem keamanan error dan semua zombinya lepas. Beberapa pengunjung masih ada di luar, gak sadar dengan bahaya yang lagi ngincer mereka. Pas mereka mau balik ke tempat camping, tiba-tiba ada zombie nongol dari belakang dan gigit salah satu pengunjung. Pengunjung lain pada ketakutan, sehingga mereka langsung masuk ke mobil dan ngebut pergi. Zombie-zombie pun langsung menyerbu area hiburan, bikin tempat itu jadi kayak neraka. Sementara semua orang pada berusaha kabur sekuat tenaga. Sadar kalau situasinya udah nggak bisa dikendaliin, para teknisi di ruang kontrol juga mau ikutan kabur. Tapi sayangnya, mereka malah lari ke arah gerombolan zombie di pintu keluar. Pas zombie-zombie udah masuk di ruang kontrol, Sadi nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Resort yang dia kelola dengan rapi, sekarang berubah jadi berantakan parah. Di tengah rasa terkejutnya, Sadi ngelihat satu zombie yang nunjuk-nunjuk dia sambil marah-marah. Kayaknya zombie ini dendam sama dia. Gak siap dengan situasi kayak gini, Sadi langsung masuk ke ruangan terdekat buat nyari tempat sembunyi. Dia ngunci diri di dalam, gak peduli dengan nasib karyawan-karyawannya di luar, yang penting dia aman. Sementara itu, Melanie yang masih di tempat camping, sama sekali gak tahu kalau ada bahaya yang terjadi. Pas dia lagi asik ngobrol dengan Valerie, tiba-tiba dia ngelihat ekspresi Valerie berubah jadi serius. Melanie pun noleh dan dia ngelihat ada zombie. Valerie yang belum pernah ngebunuh zombie, ragu-ragu buat nembak. Untungnya, Archer langsung maju dan nembak zombie itu tepat waktu. Para pengunjung awalnya pada ngira kalau itu adalah efek spesial di resort, tapi pemandu wisatanya ngerasa ada yang gak beres. Mereka gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Dia kemudian nyalain lampu di atap mobil dan nyorotin sekitar, dan barulah kelihatan kalau para zombie udah ada di mana-mana. Mereka semua baru sadar kalau situasinya udah gawat, sehingga mereka langsung nembakin zombie-zombie yang mendekat. Pemandu wisatanya coba nyalain mobil buat kabur, tapi ternyata mobilnya udah rusak. Dia nyoba ngubungin ruang kontrol, tapi nggak ada jawaban, sehingga mereka cuma bisa ngandelin diri mereka sendiri buat bertahan hidup. Jumlah zombinya banyak banget dan hampir ngerubungin seluruh tempat camping. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun nyoba naik ke atap mobil. Tapi salah satu cowok kena gigit di tangannya dan akhirnya dia tewas mengenaskan. Untungnya, senjata mereka cukup kuat dan mereka akhirnya berhasil ngebantai semua zombie setelah beberapa saat. Kematian teman mereka bikin suasana jadi suram dan mereka berdiam diri di atap mobil sampai subuh. Pas matahari udah terbit, Archer nanya soal sisa peluru mereka dan semuanya pada bilang kalau pelurunya udah hampir habis. Louis ngusulin buat nunggu penyelamat aja, tapi pemandu wisatanya bilang kalau nggak bakal ada yang datang nyelamatin. Karena kalau terjadi keadaan darurat, seluruh pulau bakal otomatis ditutup dan markas bakal ngebom seluruh pulau dalam waktu 2,5 jam. Satu-satunya cara buat kabur adalah nyampe ke pusat kontrol yang jaraknya beberapa kilometer dari situ. Pemandu wisatanya kemudian ngeluarin peta dan nunjukin rute kabur terdekat. Dia ngeyakinin mereka kalau nggak ada halangan, mereka harusnya bisa nyampe ke tempat aman. Mereka pun langsung berangkat dan nggak lama kemudian nyampe di pagar pelindung
Tapi gerombolan zombie udah deket banget di belakang mereka. Archer nyuruh yang lain pergi duluan, sementara dia sama pemandu wisatanya bakal stay di belakang buat ngelindungin mereka. Pas Melanie lagi lewat, tiba-tiba ada zombie yang nyerang dia dari dalam mobil, tapi Valerie cepet-cepet nembak zombinya. Setelah semuanya udah aman di seberang, Archer kemudian ikutan nyebrang. Tapi ternyata di sisi ini juga ada zombinya. Pemandu wisatanya kegigit di leher, dan sebelum ada yang bisa ngapa-ngapain, Louis langsung nembak dia. Tindakan tiba-tiba ini bikin Melanie takut banget. Louis coba jelasin, tapi Melanie ngerasa dia terlalu kejam. Namun Archer setuju dengan tindakan Louis. Katanya di dunia kayak gini, tindakan kayak gitu memang perlu. Dengar itu, Melanie cuman bisa tersenyum kecut. Beberapa saat kemudian, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka nyampe di pusat kontrol. Pas lagi ngelewatin bangunan yang udah ditinggalkan, terdengar suara geraman zombie memenuhi udara. Karena takut, mereka pun langsung sembunyi di sebuah ruangan buat nenangin diri. Dengan segerombolan besar zombie yang makin deket, mereka harus cepet-cepet bergerak. Archer keluar duluan buat mastiin keadaan aman. Setelah itu diikuti sama Louis dan Melanie. Pas Valerie dan Jack mau nyusul, tapi ternyata koridornya udah penuh dengan zombie, sehingga mereka terpaksa berpisah. Mereka mengitari gerombolan zombie dan nyampe di pintu belakang, dan di sana mereka nemuin zombie yang diikat. Valerie berhasil lolos dengan aman, tapi pas tiba giliran Jack, zombinya tiba-tiba kebangun. Dan ketika Valerie berusaha mati-matian buat nyelamatin Jack, namun dia justru kena gigit. Dan tahu akibatnya kalau digigit zombie, Valerie kemudian milih buat ngadepin gerombolan zombie sendirian, ngasih yang lain waktu buat nyelamatin diri. Setelah nunggu lama banget, akhirnya mereka bertiga ngeliat Jack, tapi dia lagi dikejar sama gerombolan zombie yang banyak banget. Mereka bertiga langsung melewati pagar, dan begitu Jack udah aman di dalam, Melanie langsung nutup pintu besinya, pas banget sebelum mereka kena serbu. Melanie kemudian nyamperin Jack buat nanyain Valerie, dan Jack ngasih tahu kalau Valerie nggak selamat. Mereka berempat akhirnya nyampe di pusat kontrol dan ngebuka pintu baja, tapi ruangan itu gelap banget. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa masuk aja, walau suasananya bikin merinding. Di tengah jalan, tiba-tiba koridornya nyala lampu merah, dan hawa panas mulai mengisi lorong itu. Archer kemudian ngebungkus tangannya pakai baju buat ngelindungin dari panas, dan akhirnya berhasil ngebuka penghalang panas itu. Mereka kemudian nyebrang ke ruangan lain, ngira kalau udah aman, tapi tiba-tiba ada zombie yang jatuh dari atas dan langsung gigit Jack. Archer kemudian ngebunuh zombinya, tapi sayangnya Jack udah nggak ketolong lagi. Sekarang cuma tinggal 3 orang yang selamat. Mereka pun masuk ke ruangan berikutnya yang gede banget dan berisi tenda-tenda yang sangat banyak. Ternyata sebelum jadi resort, pulau ini dulunya adalah kamp pengungsian. Dan itulah rahasianya, kenapa jumlah zombie di pulau ini nggak habis-habis, yaitu karena pemilik resort dengan sengaja ngubah para pengungsi jadi zombie agar bisnis mereka terus berjalan. Pas lagi ngebahas soal itu, segerombolan zombie tiba-tiba keluar dari tenda-tenda itu, sehingga mereka bertiga harus kabur lagi. Archer coba nutup pintunya, tapi dia malah ketangkep sama zombie-zombie yang mengejar. Melanie langsung bantuin dia, tapi Louis bukannya bantuin, dia malah manjat rantai dan kabur ninggalin mereka. Ngerti kalau keadaannya udah gawat banget, Archer kemudian nyuruh Melanie buat kabur duluan dan berjanji kalau dia bakal nyusul. Tapi pas Melanie udah aman, Archer ternyata milih buat stay di situ. Dia tahu kalau dia nggak bisa kabur dan nyuruh Melanie buat pastiin kejahatan resort itu terungkap ke seluruh dunia. Archer pun akhirnya tewas dimakan oleh para zombie-zombie itu. Dengan waktu tersisa 16 menit sebelum ledakan terjadi, Melanie ngikutin tanda panah ke arah kantor. Namun sialnya, tempat itu juga penuh banget dengan zombie. Pas dia mau kabur, Louis nongol di pintu dan langsung nutup pintunya. Dia kemudian minta maaf dan ngaku kalau dia udah kena gigit juga. Melanie kemudian nodongin pistol ke arahnya, tapi dia ragu-ragu buat nembak. Dan karena nggak tega buat ngebunuh pacarnya itu, dia pun ngasih pistolnya ke Louis. Ngerti maksud Melanie, Louis kemudian ngambil pistolnya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Melanie cepet-cepet ngambil pistolnya dan kabur sebelum zombie-zombie nyampe ke dia. Melanie lari secepatnya ngelewatin gedung itu, sampai akhirnya tiba di ruang kontrol. Dan di sana dia langsung ditarik Sadie yang sedang sembunyi. Waktu sekarang tinggal 5 menit lagi sebelum tempat itu meledak. Sadie kemudian ngasih tahu Melanie soal jalan kabur darurat meskipun jalannya penuh zombie. Dan buat sampai ke sana, mereka harus ngalihin perhatian zombie-zombie itu dulu. Tapi, Melanie yang marah banget dengan perbuatan Sadie sebagai dalang di balik resort zombie, dia pun gak mau kerjasama. Suasana makin tegang, Sadie nyoba ngerebut pistol dari Melanie. Tapi, suara ribut mereka malah bikin zombie-zombie makin deket. Pas Sadie berhasil ngambil pistolnya, pintunya jebol dan dia pun langsung dicabik-cabik sama zombie-zombie itu.
Sementara Melanie langsung pakai kesempatan itu buat melarikan diri. Pas hitungan mundur menuju ledakan mencapai 0, Melanie ngibrit keluar dari ruang kontrol dengan gerombolan zombie yang mengejar di belakangnya. Pesawat militer yang ditugasin buat ngebom pulau itu datang tepat waktu. Puluhan bom mulai berjatuhan dan ngehancurin seluruh area. Dengan nekat, Melanie loncat ke laut, pas banget sebelum dia kena ledakan. Dia noleh ke belakang dan ngeliat pulau itu udah jadi lautan api, sebuah pemandangan yang mengerikan, sekaligus jadi akhir dari semuanya. Beberapa saat kemudian, helikopter penyelamat pun datang dan ngebawa Melanie balik ke kota. Dan setelah kejadian itu, Melanie kemudian ngungkapin semua kejahatan yang terjadi di resort itu, bikin heboh semua masyarakat. Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Desmond, yang seperti biasa datang telat ke kantor. Tapi, dia nggak sadar kalau satpam hari ini kelihatan agak sedikit beda. Dia juga nggak lihat ada bercak darah di pintu lift, fokusnya cuman absen masuk kerja aja. Pas masuk kantor, dia lewat gitu aja di samping 2 mayat yang tergeletak di lantai dan langsung menuju ke mejanya. Tapi, baru aja dia duduk, manajernya yang bernama Adam kemudian manggil dia ke ruangannya. Desmond yang udah biasa diceramahin karena sering telat, justru kaget banget karena Adam gak ngomel hari ini. Adam malah lagi asik ngeruncingin pensil, tatapannya tajam banget. Desmond bingung, dia ngelirik ke bawah dan akhirnya ngeliat rekan kerjanya yang tergeletak di lantai dan badannya penuh dengan pensil. Desmond langsung ketakutan setengah mati ngeliat itu, dan belum sempat bereaksi, Adam kemudian ngelempar dia keluar dari ruangan dengan kasar banget. Jelas banget kalau manajernya lagi ada masalah, tapi amukannya itu udah di luar batas orang normal. Pas Desmond menoleh, dia baru sadar kalau semua rekan kerjanya juga bertingkah aneh. Dan karena ketakutan, dia pun langsung berlari keluar kantor sambil dikejar-kejar sama rekan-rekan kerjanya yang udah berubah jadi kayak orang gila. Sambil ngatur napas, dia noleh ke belakang dan ngelihat salah satu rekan kerjanya masih rajin kerja aja. Desmond kemudian nyoba nyamperin, berharap bakal dapat penjelasan, tapi dia malah marah-marah kayak orang kesurupan. Terus, rekan kerjanya itu minum sebotol energy drink di mejanya. Desmond kemudian inget kalau kemarin dia lihat banyak banget minuman energy drink kayak gitu, dan dia jadi mikir, apa jangan-jangan minuman itu ada hubungannya dengan semua kegilaan ini? Tapi, pas Desmond mau pergi, dia justru keselip kabel di lantai, bikin komputer rekan kerjanya itu mati. Rekan kerjanya yang seharian kerja tanpa save projectnya, kemudian langsung marah dan tenaganya jadi seperti berlipat ganda gitu. Dia ngelempar Desmond beberapa meter sampai nabrak tembok. Desmond panik banget, dia kemudian ngambil papan kayu di dekatnya dan ngehantam rekan kerjanya itu sekenceng-kencengnya, bikin rekan kerjanya langsung roboh nggak bernyawa. Desmond yang masih shock abis kejadian tadi, kemudian nyelinap ke sebuah ruangan dan mikir, kenapa semua orang jadi gila kerja terus-menerus tanpa henti. Tiba-tiba Desmond punya ide, yaitu dia nyoba buat pura-pura sibuk kerja juga. Dan ternyata strategi ini berhasil, bikin dia akhirnya berhasil kabur dari kantor. Tapi, pas sampai pintu keluar, Desmond baru inget kalau pacarnya yaitu Samantha masih berada di dalam. Desmond nyoba ngumpulin keberanian karena dia berniat balik masuk ke dalam lagi. Untungnya, Samantha lagi di kantor pribadinya. Dia pakai headphone, jadi dia nggak sadar akan kekacauan yang terjadi di luar. Tapi, Desmond ngeliat minuman energy drink di mejanya, sama seperti yang diminum semua orang. Desmond niatnya mau nyingkirin minuman itu, tapi malah tumpah semua ke mejanya. Kayaknya Samantha belum minum banyak, soalnya dia belum berubah sepenuhnya. Desmond yang berusaha benerin keadaan, malah bikin Samantha makin kesel, sehingga dia pun kena gebuk lagi. Pas situasinya makin kacau, Desmond terpaksa bikin Samantha pingsan. Dan biar Samantha nggak berubah lagi, Desmond kemudian mengikat dia. Pas Samantha bangun, dia bingung dan nggak tahu apa yang udah terjadi. Desmond niatnya mau keluar gedung dulu dan jelasin semuanya nanti. Tapi, pas dia sampai tangga darurat, dia ngelihat gerombolan zombie yang mau naik ke atas. Desmond langsung mundur dan ngumpet di ruangan di dekat situ. Tapi baru aja nutup pintu, dia kemudian dengar ada gerakan di belakangnya. Tiba-tiba, ada cowok yang nangkep dia. Tapi untungnya itu bukan zombie, melainkan rekan kerjanya yang bernama Morat, yang ternyata belum minum energy drink tadi. Setelah mastiin kalau mereka berdua aman, mereka kemudian mutusin buat kerjasama. Begitu zombie-zombie udah pergi dari kantor, Desmond, Morat, dan Samantha kemudian dengan hati-hati nyoba nyamperin tangga darurat lagi. Dan karena pemandangan yang mereka lihat serem banget, mereka pun terpaksa nyari jalan lain. Mereka nyoba naik lift, tapi sayangnya nggak berfungsi. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah saluran ventilasi, tapi setelah beberapa saat bersusah payah nyoba masukin Samantha ke dalam, mereka akhirnya nyerah dan mutusin buat pecahin jendela aja.
Desmond kemudian ngambil printer dan ngehantam kaca jendela. Tapi mereka kaget banget karena kacanya nggak pecah dan malah ngidupin sistem keamanan yang bikin seluruh gedung ketutup pakai lapisan baja. Karena ini adalah perusahaan senjata, sehingga sistem keamanannya super ketat. Sekarang, cuman petinggi perusahaan doang yang bisa ngebuka gedungnya, yang berarti mereka harus ngelewatin lantai-lantai penuh zombie buat nyampe ke lantai atas. Ngelihat zombie-zombie itu saling serang, Desmond kemudian inget ide dia sebelumnya, yaitu mereka bertiga berpura-pura jadi zombie dan akhirnya berhasil nyampe ke bagian HRD. Dan ternyata cewek-cewek di situ udah pada berubah jadi zombie dan nyerangin bapak-bapak tua yang bernama Landworth. Desmond kemudian punya rencana, yaitu pakai intercom buat ngumumin liburan palsu, yang akhirnya berhasil ngalihin perhatian zombie-zombie itu dan nyelamatin Landworth. Sekarang, mereka tinggal lewat bagian penjualan buat nyampe ke kantor eksekutif. Tapi, pegawainya di sini agresif banget, mungkin karena stres ngadepin para pelanggan. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun nyiapin diri buat nerobos para zombinya. Mereka kemudian masuk ke gudang dan bikin senjata seadanya. Dan karena jumlah zombinya banyak banget, mereka terpaksa ngelepasin Samantha sebentar. Pas sudah siap tempur, mereka terlihat gugup banget waktu keluar dari gudang. Namun, meskipun situasinya sulit, ternyata skill bertarung mereka lumayan juga, bahkan bisa ngalahin zombie-zombie itu. Khususnya Samantha yang jadi kuat banget karena efek minuman energy drink yang diminumnya, bikin dia gampang banget ngalahin beberapa zombie. Di tengah kekacauan, ada seorang survivor yang nyerang Desmond dan nanya, apa dia udah minum energy drink itu? Tapi, Morat yang mengira survivor itu adalah zombie, secara refleks mengayunkan kapaknya dan ngebunuh dia seketika. Sebuah kesalahan yang tragis, tapi Desmond gak nyalahin dia, karena Morat cuma berniat mau nyelamatin dia. Pas mereka ngelihat mayat-mayat zombie bergelimpangan di sekitar, mereka lumayan kaget dengan kemampuan mereka. Tapi, gak ada waktu buat bengong. Mereka pun bergegas sampai di pintu kantor eksekutif yang bernama Franklin. Franklin curiga kalau mereka udah ketularan, tapi si petugas kebersihan malah dengan santainya buka pintunya, sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam kantornya. Suasananya langsung tegang seketika, tapi nggak lama kemudian mereka saling nurunin senjata dan nyoba berdiskusi. Dari obrolan tersebut, mereka tahu kalau masalahnya memang gara-gara minuman energy drink itu, yang sebenarnya itu ditujukan buat para militer. Tapi, Franklin sendiri nggak tahu kenapa minuman itu bisa nyampe di perusahaan. Pas lagi diskusi, tiba-tiba Adam muncul sambil dikawal sama pegawai-pegawai zombie lainnya. Muka mereka kelihatan marah banget. Adam ngamuk ke Franklin, nuntut kenaikan gaji buat semua pegawainya. Atau kalau nggak, maka bakal ada akibatnya. Tapi, Franklin cuma nyengir doang, dan nggak mau nurutin permintaan mereka. Sikapnya itu bikin Adam makin ngamuk, sehingga dia mimpin para pegawai buat nyerang dengan brutal, bikin para eksekutif panik total. Desmond cepet-cepet pakai meja buat ngalangin pintu. Pas itu juga, Landworth nongol sambil megang minuman. Pas dia dengar omongan Adam zombie tadi, dia juga mau ikutan berjuang bareng mereka, tapi begitu dia keluar, dia justru langsung diserang, karena dia belum berubah jadi zombie. Dengan gerombolan zombie yang bentar lagi mau nerobos masuk, Desmond dan Morat langsung mundur ke ruangan dalam. Franklin berhasil ngebantai satu zombie pakai senapan, tapi zombinya terlalu banyak, sehingga dia pun terpaksa mundur. Dua anggota dewan langsung diserbu dan dimakan. Terus gerombolan zombie itu berhasil nerobos pintu. Meskipun punya senapan, Franklin gak bisa nahan serangan zombie yang gak ada habisnya. Pas dia mau ngisi ulang peluru, tiba-tiba manajernya langsung nebas tangannya. Tapi, meskipun udah ngabisin Franklin, Adam kelihatan masih belum puas. Dia berniat buat nyebarin infeksi zombie itu ke dunia luar. Adam mau pakai tangan eksekutif yang putus itu buat buka sistem keamanannya. Dia ninggalin beberapa anak buah buat ngurusin Desmond dan Morat. Tapi untungnya Desmond ngambil senapannya dan akhirnya bisa ngebantai mereka semua. Namun meskipun bahaya barusan udah berlalu, tapi kondisi Samantha semakin parah, sehingga mereka harus cepet-cepet nemuin penawarnya. Mereka bawa Samantha ke bagian penelitian dan ketemu kepala ilmuannya yang bernama Marcus. Dan setelah didesak Desmond, Marcus pun akhirnya ngaku. Minuman itu aslinya produk militer buat ningkatin performa tentara. Tapi produksi kemarin mengalami cacat produksi. Dan ada ilmuwan yang kesel karena nggak naik gaji, sehingga dia kemudian ngasih minuman itu ke pegawai-pegawai sebagai balas dendam. Untungnya, mereka punya penawarnya, tapi disimpan di gudang bawah tanah yang sekarang udah penuh dengan zombie. Buat nyelamatin Samantha, Desmond dan Morat kemudian pergi ke ruang pameran dan ngambil senjata dari lemari pajangan. Dan pas udah siap tempur, mereka pun langsung menuju gudang. Di sana mereka ngelihat Adam sedang nyuci otak para zombie. Tapi, Adam kemudian ngelihat mereka melalui CCTV dan nyuruh segerombolan zombie buat nyerbu ke arah mereka.
Tahu akan hal itu, mereka berdua cepet-cepet nyari tempat buat ngumpet. Zombie-zombie itu pada nyari mereka kemana-mana, sementara Desmond pakai minuman itu buat ngalihin perhatian para zombie. Pas zombie-zombie lagi pada ngumpul di sekitar minuman, Desmond langsung nembakin dan berhasil ngebantai banyak banget zombie dalam sekejap. Mereka terus ngelawan zombie-zombie yang tersisa sampai akhirnya berhasil nemuin penawarnya. Namun tiba-tiba, Adam muncul pakai baju robot gede banget dan nembakin mereka berdua. Desmond kena ledakannya, tapi untungnya nggak luka parah. Dan karena senjata robot itu kuat banget, Desmond dan Murad pun terpaksa mundur. Dan karena mereka sekarang udah punya penawarnya, Desmond kemudian ngelempar ke Murad, nyuruh dia nyelamatin Samantha, sementara Desmond bakal berusaha nahan Adam. Desmond kemudian ngolok-ngolok Adam buat ngalihin perhatiannya, tapi pas dia lari, tiba-tiba muncul zombie yang nyerang dia, sementara Adam udah ngincer dia. Beberapa saat kemudian, Samantha yang udah minum penawarnya, kemudian datang tepat waktu buat nyelamatin Desmond. Mereka bertiga pun langsung kabur sambil masang bahan peledak di sepanjang jalan. Pas Adam udah masuk ke zona ledakan, Desmond kemudian pencet detonatornya, tapi ternyata nggak ada yang terjadi. Ternyata detonatornya udah rusak, bikin Adam senyum-senyum puas ngelihat kemenangannya. Dan karena udah terdesak, Desmond kemudian nekat ngelempar ranjau ke arah Adam. Dan sialnya, Adam malah nginjek ranjaunya. Ledakan besar pun langsung terjadi, ngehancurin Adam dan bikin mereka bertiga akhirnya bisa kabur dari gedung. Beberapa saat kemudian, mimpi buruk itu pun sudah berakhir, dan mereka segera bergegas pergi dari tempat itu. Cerita dimulai di sebuah mobil camper yang lagi parkir di lapangan di tengah hutan. Di dalamnya ada cowok yang bernama Tom yang baru bangun tidur, dan anak ceweknya, yaitu Mira yang masih molor. Tapi karena di luar lagi hujan, dia pun tidur lagi. Pas hujannya udah reda, Tom bangun lagi dan ngeliat tempat tidurnya Mira udah kosong. Karena panik, dia pun langsung keluar buat nyari anaknya. Tapi, abis muter-muter cukup lama, dia tetap nggak nemuin Mira. Terus, pas dia mau nanya ke cewek yang lagi jogging, tiba-tiba si cewek itu diserang oleh dua orang yang ternyata adalah zombie. Tom yang tadinya mau nolongin jadi kaget banget ngeliat apa yang terjadi sama orang-orang itu. Gak lama kemudian Mira datang, tapi di saat yang sama, zombie-zombie lain juga pada ikutan nyerang dan mau gigit dia. Awalnya Tom masih bisa ngelawan zombie-zombie ganas itu pakai tangan kosong, tapi karena jumlahnya makin banyak, dia pun kemudian nyuruh Mira buat kabur duluan dan bilang kalau dia bakal nyusul. Sementara itu, Tom balik masuk ke mobil campernya, dan dari atas, kelihatan zombie-zombie yang makin banyak ngerubungin dia. Cerita mundur ke beberapa hari sebelumnya. Terlihat Tom dan keluarganya lagi ngobrol santai sambil ngelakuin aktivitas seperti biasa. Tom adalah tipe ayah yang gak terlalu deket sama anaknya. Pas Mira cerita soal kegiatan pramuka ke ibunya yaitu Naomi, dia cerita tentang acara memetik bunga. Tapi Tom malah nganggap kalau kegiatan itu cuma main-main doang. Katanya, anak pramuka yang sebenarnya harusnya bisa survival di hutan, bukan cuma metik bunga doang. Dengar tanggapan bokapnya itu bikin Mira bete dan terus pergi ninggalin mereka. Malamnya, pas Mira udah tertidur, Tom dan Naomi ngobrolin soal sikapnya ke Mira tadi. Naomi minta Tom buat lebih banyak ngabisin waktu bareng Mira dengan cara ngajakin dia camping akhir minggu ini. Awalnya Tom nolak karena dia udah janjian sama temennya, tapi Naomi bilang kalau Tom gak bisa luangin waktu sekarang buat Mira, jangan harap Mira bakal luangin waktunya buat Tom kalau dia udah dewasa. Dan dengar perkataan istrinya itu, akhirnya Tom pun setuju. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, Tom dan Mira segera berangkat buat pergi camping. Pas lagi di jalan, Tom dengar berita tentang serangan di mana-mana yang bikin orang-orang pada kena ruam, tapi penyebabnya masih nggak diketahui. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di tempat camping. Tapi, Mira kelihatan cuek bebek sama apa yang diomongin dan dilakuin bokapnya. Sampai akhirnya, Tom ngajakin dia naik gunung, sehingga Mira terpaksa ikut. Di tengah jalan, Mira bilang kalau dia nggak suka sama bokapnya dan minta cepet-cepet diantar pulang aja. Apalagi setelah tahu kalau Tom sebenarnya pergi karena dipaksa sama nyokapnya. Tapi, Tom nyoba ngasih alasan, dia minta dikasih kesempatan dan bilang buat nginep semalam aja. Dan kalau Mira nggak suka, besok paginya mereka langsung pulang. Dengar permintaan bokapnya itu, akhirnya Mira pun setuju. Beberapa saat kemudian, pas lagi ngajarin Mira cara nyalain api tanpa korek, si anak minta maaf karena dia lahir jadi cewek. Dan bilang dia bakal berusaha lebih bersikap kayak cowok kalau bokapnya mau, biar bokapnya lebih sering main sama dia. Dengar itu, Tom jadi ngerasa bersalah dan gak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba, ada cewek di perkemahan yang mengajak mereka makan bareng. Di tempat makan, Mira kemudian ketemu sama anak-anak seumurannya dan bermain bersama.
Abis makan, Tom ngajarin Mira baca kode Morse sampai malam tiba dan mereka pun istirahat. Kembali ke masa sekarang, terlihat Tom yang lagi berusaha manggil Mira dari atas mobil campernya. Dan dia hampir aja jatuh gara-gara mobilnya goyang kencang banget karena diserang zombie. Tapi untungnya dia masih selamat. Terus dia balik ke dalam buat ngambil pistolnya dan berniat keluar buat nyari Mira. Tom berhasil ngebantai beberapa zombie pakai pistolnya, tapi pelurunya kemudian habis. Sehingga dia terpaksa balik masuk lagi karena zombinya banyak banget dan sangat ganas. Dia bahkan sampai harus motong tangan salah satu zombie yang berusaha masuk dan untungnya dia selamat, tapi percobaan pertamanya tadi gagal total. Tom kemudian nyiapin kunci mobil, tangga, dan pelindung diri buat nyoba kabur lagi. Dan tujuannya kali ini adalah mobilnya. Tapi usahanya nggak gampang. Dia harus ngadepin serangan zombie-zombie ganas itu sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam mobil. Tapi ternyata baterainya sowak, jadi dia harus balik lagi ke mobil campernya. Tom nembak satu zombie yang menghalangi pakai pistol suar, terus balik lagi ke mobil campernya. Pas udah di dalam, Tom nyoba nelpon Mira, tapi ternyata HP-nya Mira ketinggalan di situ. Beberapa saat kemudian, Tom dan Mira terlihat asik ngobrol pas malam-malam. Tapi tiba-tiba, para zombie datang nyulik Mira. Untungnya, itu cuma mimpi buruk. Besok paginya, Tom mulai ngitung-ngitung stok makanannya buat bertahan hidup. Sebenarnya, persediaan makanannya lumayan banyak, tapi dia gantung makanannya di pohon yang lumayan jauh dari mobilnya, karena itu adalah salah satu latihan yang mau dia kasih ke Mira. Tiba-tiba, zombie-zombie di luar makin agresif, mereka berusaha masuk dengan cara mecahin jendela. Untungnya, Tom berhasil nahan mereka. Setelah agak tenang, dia kemudian pasang penghalang di jendela pakai pintu lemari. Terus, pas lagi nyari bantuan lewat radio, dia denger tim penyelamat yang lagi broadcast. Tapi sayangnya, orangnya nggak bisa dihubungin. Beberapa saat kemudian, Tom lagi ngawasin keadaan sekitar dari atas mobil, dan tiba-tiba dia kaget ngeliat ada seseorang yang mengendap-ngendap di kejauhan, dan ternyata itu adalah Mira. Ngeliat itu, Tom langsung coba komunikasi sama anaknya pakai kode Morse. Dia bilang agar Mira diam aja di sana, tapi anaknya itu sepertinya masih nggak terlalu ngerti kode Morse, sehingga dia malah jalan ke arahnya. Dan karena itu, zombie-zombie langsung pada lari ke arah Mira, sehingga tanpa pikir panjang, Tom langsung loncat dan nyerang zombie-zombie itu buat ngalihin perhatian mereka. Pas zombie-zombie itu balik ke arahnya, dia naik lagi ke atap mobilnya, dan sekali lagi dia kehilangan jejak anaknya. Malamnya, Mira yang lagi nyoba balik ke mobil bokapnya, kemudian ngeliat temen campingnya kemarin. Tapi pas dipanggil, ternyata temennya itu udah jadi zombie dan mau nyerang dia. Untungnya, Mira bisa ngumpet di balik kayu, sehingga si zombie nggak bisa nangkep dia. Sementara itu, Tom masih merhatiin keadaan sekitar. Terus dari radionya kedengeran lagi suara tim penyelamat tadi, tapi tetap aja Tom nggak bisa ngehubungin mereka balik. Tiba-tiba, radionya bunyi kenceng banget, bikin zombie-zombie di luar jadi agresif lagi dan berusaha masuk dari atas atap. Tom pun mutusin buat keluar dan ngelawan zombie-zombie di atap mobilnya. Untungnya, dia berhasil ngebantai semua zombie di atap, tapi nahasnya, dia kemudian keselip dan jatuh sampai pingsan. Besok paginya, Tom nggak ngapa-ngapain, cuma diem di atas atap mobilnya buat ngawasin Mira dan zombie-zombie yang nyoba masuk dari atas. Terus, dia ngeliat salah satu zombie ngejatohin jaketnya Mira. Tom pun langsung putus asa sampai mau bunuh diri pakai satu peluru yang tersisa. Tapi, dia ngebatalin niatnya dan berusaha buat tetap bertahan hidup. Dia pasang pecahan kaca dan kaleng kosong di sekeliling atap mobilnya, biar para zombie nggak bisa naik. Nggak lama kemudian, Tom ngeliat ada mobil yang datang mendekat, tapi karena dikepung banyak zombie, mobil itu pun kemudian nabrak pohon. Ngeliat itu, Tom mutusin buat nolongin orang di dalam mobilnya. Tom brutal banget, ngehajar semua zombie yang ada di depannya, sampai akhirnya mereka berdua bisa selamat. Tom kemudian nanya ke orang yang mengaku polisi itu, apa dia ngeliat anak cewek di jalan, sambil nunjukin foto Mira. Polisinya ngejawab dengan agak ragu, dia bilang kalau kayaknya dia pernah ngeliat anak cewek di gunung, sehingga Tom kemudian berniat mau nyari Mira. Tapi si polisi bilang mereka harus punya rencana matang dan pastinya perutnya nggak boleh kosong. Kelihatan banget kalau orang ini kelaparan parah, yang dia pikirin cuma makanan doang, nggak ada niatan sama sekali buat bantuin Tom nyari Mira. Terus pas orang itu tidur, Tom ngeliat ada tato di tangannya, bikin dia jadi curiga. Karena mana mungkin seorang polisi punya tato. Tom kemudian ngecek pistolnya, dan ternyata nggak ada pelurunya. Pas dompetnya dicek, ternyata semua identitas dan atribut yang dia pakai adalah punya orang lain. Tiba-tiba, si polisi gadungan itu bangun dan nyerang Tom, sehingga mereka pun saling berkelahi. Tom berhasil nusuk kakinya,
tapi dia kemudian ditendang rahangnya sampai pingsan. Pas Tom bangun dari pingsannya, dia udah diborgol dan mau dilempar dari atap mobilnya. Untungnya, Tom berhasil ngejatuhin si polisi gadungan itu sampai dia dimakan sama zombie-zombie di bawah. Beberapa saat kemudian, Tom lagi tiduran, terus ngeliat Mira masuk dari atap. Pas nengok, ternyata Mira udah jadi zombie dan nyerang dia, tapi lagi-lagi itu cuma mimpi doang. Gak lama kemudian, ada pohon tumbang yang nimpa mobilnya dan bikin pintunya rusak, jadinya ada zombie yang kemudian masuk. Tom berhasil ngalahin zombinya, tapi sialnya zombie-zombie lain juga pada ikutan masuk. Tom kemudian mutusin buat ngeluarin gas dari kompornya dan ngebakar semua zombie-zombie itu. Setelah semua zombie tadi mati, Tom kemudian benerin pintunya. Terus pas di atap, dia ngeliat ada asap di bukit dan mikir kalau itu adalah tanda dari Mira. Tom ngeliat baterai mobilnya yang jatuh, tapi dia nggak mungkin bisa ngambil dari atap atau depan pintu, sehingga dia punya ide buat ngebolongin lantai mobilnya. Malamnya, setelah berhasil bikin lubang, dia keluar dari situ dan nembakin pistol suar buat mancing zombie di sekitar mobilnya, sampai akhirnya dia bisa ngambil baterainya. Tapi, pas Tom mau siap-siap ke mobilnya, ternyata zombie-zombie udah berhasil masuk, sehingga dia harus buru-buru masuk ke mobil. Sambil ngehindarin serangan zombie, akhirnya Tom berhasil nyambungin baterainya dan langsung nyalain mobilnya. Tapi, usahanya buat kabur pakai mobil gagal lagi, karena serangan zombie yang brutal banget. Dan karena nggak ada pilihan lain, dia pun terpaksa berantem ngelawan semua gerombolan zombie yang nyerang dia. Pas udah hampir nyerah, tiba-tiba dia ngeliat tabung gas di dekat mobilnya. Tom tanpa pikir panjang, kemudian ngeledakin tabung itu pakai tembakan suarnya. Beberapa saat setelah terjadi ledakan, ternyata Tom masih hidup, karena tubuhnya ketutupan sama mayat-mayat zombie. Beberapa saat kemudian, Tom lanjutin pencariannya ke bukit, dan akhirnya dia nemuin Mira yang udah lemes banget di reruntuhan bangunan. Cerita dimulai di sebuah lab. Ada tukang bersih-bersih yang lagi ngepel semua ruangan di situ. Dia sempat dikasih tahu sama salah satu ilmuwan agar jangan megang-megang apapun, soalnya di situ banyak eksperimen-eksperimen berbahaya. Tapi, si tukangnya yang kepo malah masuk ke dalam ruangan, terus ngeliat ada cowok yang lagi tidur di kasur. Tapi, dia nggak sengaja nyenggol alat-alat di situ sampai cowok tadi koma. Dan karena panik, si tukangnya nyoba benerin alatnya. Tapi, tiba-tiba cowok tadi kebangun dan jadi zombie dan langsung nyerang si tukang dengan brutal. Pas tukangnya nyamperin ilmuwannya, ternyata dia udah jadi zombie juga dan langsung nyerang si ilmuwan. Sementara itu di sekolah, ada guru pramuka yang bernama Roger dengan 3 muridnya, yaitu Ben, Carter, dan Augie yang lagi nyoba ngerekrut murid baru buat ikut pramuka. Tapi, nggak ada satupun yang mau ikut kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Sebelum pulang, Roger ngingetin mereka bertiga kalau malam nanti bakal ada acara perkemahan, jadi mereka harus datang tepat waktu. Beberapa saat kemudian, pas Ben dan Carter dalam perjalanan pulang, mereka nggak sengaja nabrak rusa sampai mati dan bikin ban mobilnya rusak. Gak lama berselang, teman-teman sekolah mereka datang, termasuk cewek yang ditaksir Ben, yaitu Kendall. Ben nyoba jelasin apa yang terjadi, sementara Carter malah ngegodain Chloe yang lagi nunggu di mobil. Meskipun Ben suka banget sama Kendall, tapi Kendall cuman nganggep Ben kayak adek doang. Ben kemudian nyoba kasih lihat rusa yang ditabraknya tadi, tapi ternyata udah nggak ada, bikin Ben bingung banget. Soalnya dia yakin kalau rusanya tadi udah mati. Setelah berhasil benerin ban mobil, Carter ngasih tahu Ben kalau mereka diundang Chloe ke pesta rahasia yang diadain sama kakak kelas. Sehingga mereka berdua mutusin buat kabur dari acara kemah pramuka nanti malam, biar mereka bisa ikut pesta itu. Sementara itu, pas Roger lagi OTW ke tempat kemah, tiba-tiba dia diserang sama rusa tadi yang sekarang udah jadi zombie. Tapi, untungnya, Roger bisa ngebunuh rusa itu. Namun sayangnya, Roger tiba-tiba digigit sama ilmuwan yang juga udah jadi zombie. Beberapa saat kemudian, Ben dan Carter lagi nongkrong di toko swalayan buat beli minuman keras. Tapi, karena mereka masih di bawah umur, mereka kemudian punya ide, yaitu minta tolong orang gila yang ada di depan mereka buat beli minumannya. Tapi, si orang gila malah beli barang lain. Gak lama kemudian, Ben ketemu sama mantan kakak kelasnya yang bernama Dennis. Dan karena Ben baik hati mau benerin tas Dennis yang rusak, akhirnya Dennis beliin mereka minuman. Beberapa saat kemudian, pas Ben dan Carter nyampe di hutan, mereka kemudian ketemu Augie yang udah datang duluan. Tapi, karena Roger belum nongol juga, mereka bertiga mutusin buat siapin tenda dan perlengkapan kemah sambil have fun bareng. Pas malamnya, mereka kemudian nostalgia masa lalu
pas mereka pertama kali ikut pramuka, sampai dapetin banyak banget penghargaan. Augie bilang ke Ben kalau mereka harus selalu pakai ilmu pramuka. Tapi Ben kayaknya nggak terlalu yakin, soalnya dia pengen nikmatin masa muda kayak remaja lainnya. Gak lama kemudian, pas Augie udah tidur, Carter diem-diem ngajakin Ben cabut dari situ buat pergi ke pesta rahasia kakak kelas. Tapi, pas mereka berdua mau pergi naik mobil, Augie tiba-tiba memergoki mereka. Mereka bertiga pun berantem. Augie ngerasa udah dikhianatin sama Ben dan Carter. Carter yang kesel, kemudian bilang kalau pramuka itu cuma buat anak kecil, mereka ini sekarang kan udah remaja, dan mereka juga pengen seneng-seneng kayak remaja lainnya. Dan setelah dengar itu, akhirnya Augie nyuruh mereka pergi aja, nggak usah peduliin dia. Ben dan Carter pun kemudian cabut, ninggalin Augie sendirian. Beberapa saat kemudian, Ben dan Carter akhirnya nyampe di kota. Tapi mereka baru sadar kalau kotanya sepi banget, kayak kota mati. Penjaga toko dan penjaga klub juga ngilang entah kemana. Pas mereka masuk ke klub buat datengin pesta rahasia, tapi nggak ada orang sama sekali. Ternyata mereka dikerjain Chloe, karena pestanya nggak diadain di klub, melainkan di tempat lain. Setelah muter-muter cukup lama, mereka akhirnya ketemu sama cewek penari. Tapi, tiba-tiba mereka dikagetin sama penjaga klub yang udah berubah jadi zombie. Mereka pun langsung lari dan ngumpet dari kejaran zombie itu. Awalnya Ben sama Carter udah mau nyerah, tapi untungnya muncul Dennis yang bawa senjata buat ngehabisin zombie itu. Tapi sialnya, suara tembakan tadi malah bikin zombie-zombie lain pada datang dari segala penjuru, sehingga mereka buru-buru cabut naik mobilnya Ben. Sementara itu, Augie lagi nyariin Roger di rumahnya, tapi nggak ada orang sama sekali. Dia bingung banget, dan kemudian ninggalin pesan buat Roger. Pas Augie mau pergi, tiba-tiba muncul Roger yang udah jadi zombie. Roger nyoba nyerang dan gigit dia, tapi Augie ngelawan pakai segala macam peralatan yang ada di situ. Sampai akhirnya, Augie berhasil ngalahin Roger dengan cara ngebakar dia. Sementara itu, pas Ben dan yang lain nyampe di kantor polisi, mereka baru tahu kalau seluruh warga udah dievakuasi keluar kota. Gak lama kemudian, zombie-zombie pada mulai datang, sehingga mereka bertiga terpaksa ngelawan zombie-zombinya. Tapi, karena zombinya banyak banget, mereka pun kewalahan dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Namun nahasnya, mereka malah kejebak di situ dan dikelilingi sama zombie-zombie di luar. Di dalam penjara, mereka pun saling berdebat dan gak tahu lagi gimana caranya bisa keluar dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, terdengar suara musik dari mobil di luar, bikin zombie-zombinya langsung pada keluar ngikutin suara itu. Ternyata itu adalah perbuatan Augie, yang kemudian langsung masuk dan pakai kemampuan bobol kunci buat ngeluarin mereka semua. Mereka pun langsung lari dari kejaran para zombie dan berhasil nutup pintu gerbangnya. Beberapa saat kemudian, di tengah jalan, Ben bilang kalau mereka bakal pergi ke markas militer yang jauh banget dari tempat mereka sekarang. Terus, pas mereka ngelihat ada mobil box, mereka nyoba nyamperin mobilnya. Tapi, ternyata di sana ada orang gila tadi yang udah jadi zombie. Dan karena mereka nggak punya senjata, jadi Augie coba ngusir zombie itu dengan cara teriak-teriak. Tapi, pas dia ngelihat zombie itu pakai baju Britney Spears, Augie nyoba nyanyi lagu Britney Spears, dan uniknya si zombie juga ikutan nyanyi. Sampai tiba-tiba muncul seorang tentara yang bernama Reeves yang nembak zombie itu. Mereka pun langsung cabut dari situ bareng Reeves. Di tengah jalan, Reeves cerita kalau mereka udah ngungsiin banyak orang dan bahkan udah bikin benteng pertahanan juga. Tapi kayaknya mereka belum nyelamatin orang-orang yang ada di dalam pesta. Dengar itu, Carter langsung pengen nyari tempat pestanya karena Kendall masih di sana. Sementara itu, Reeves ternyata udah kegigit zombie dan dia pun berubah jadi zombie dan nyerang Dennis. Dan dengan dibantu sama ketiga orang lainnya, Dennis akhirnya bisa ngalahin zombie Reeves. Setelah itu, tiba-tiba mereka dengar suara dari radio yang bilang kalau pihak pemerintah bakal ngebom seluruh kota jam 3 pagi. Dengar itu, Ben dan kawan-kawan berniat nyari buku diary-nya Kendall. Soalnya, Carter bilang kalau Kendall selalu mencatat semua yang dia lakuin, dan pastinya termasuk lokasi pesta rahasianya itu. Beberapa saat kemudian, pas nyampe di kamar Kendall, mereka langsung berpencar buat nyari buku diary-nya. Tapi, mereka dengar suara aneh dari lantai bawah. Dennis nyuruh Carter dan Augie buat ngecek. Awalnya mereka nggak ngelihat ada apa-apa, tapi tiba-tiba muncul dua zombie yang langsung nyerang mereka. Mereka berdua langsung melawan zombie-zombie itu. Augie berhasil nusuk si zombie pria, sementara Carter menggal kepala si zombie nenek-nenek. Dengar ada ribut-ribut, Ben dan Dennis kemudian turun, tapi tiba-tiba muncul lebih banyak zombie lagi, sehingga mereka pun langsung sembunyi di kamar Kendall. Zombie-zombie itu berusaha ngedorong pintunya, jadi Ben nyuruh semuanya lompat pakai trampolin di halaman belakang rumah. Carter
Augie dan Dennis berhasil lompat dengan selamat. Tapi pas giliran Ben mau lompat, tiba-tiba para zombie itu ngumpul di atas trampolin. Ben yang kejebak kemudian nggak sengaja pegangan adik kecilnya si zombie biar nggak jatuh. Ngeliat itu, Dennis kemudian mancing perhatian zombie-zombie itu biar pergi menjauh. Dan akhirnya, Ben pun terjatuh ke trampolin dan berhasil nyelamatin diri. Setelah berhasil kabur dari kejaran zombie, Ben kemudian nyuruh Dennis buat pergi ke markas militer buat cari bantuan. Sementara Ben, Carter, dan Augie berencana mau pergi ke lokasi pesta. Tapi, karena mereka nggak punya senjata buat lawan zombie, mereka bertiga kemudian nerobos toko serbaguna dan di sana mereka langsung merakit senjata masing-masing. Sementara itu, di dalam ruangan pesta, kekacauan udah mulai terjadi. Para zombie muncul satu persatu dan langsung nyerang semua orang. Pas lagi kacau-kacaunya, Ben sama temen-temennya datang bawa perlengkapan anti-zombie lengkap. Nggak pakai lama, mereka langsung sikat semua zombie pakai senjata andalan masing-masing. Awalnya sih mereka bisa ngalahin beberapa zombie, tapi zombinya banyak banget, nggak habis-habis. Akhirnya, mereka nyuruh Kendall dan orang-orang yang masih selamat buat cabut dari situ. Dan setelah semua orang udah keluar, Ben dan yang lain nyoba ngalihin perhatian zombie-zombie itu ke tempat lain. Tapi sialnya, mereka malah kejebak di situ gara-gara dikepung zombie. Ngerasa udah nggak ada jalan keluar, Ben dan Carter kemudian minta maaf ke Augie karena mereka sempat mau ninggalin Augie sendirian di hutan. Augie pun juga minta maaf ke mereka berdua karena sering mengajak ikut pramuka, padahal mereka pengen seneng-seneng kayak remaja lain. Mereka pun akhirnya mutusin buat ngorbanin diri pakai bom buatan Augie biar bisa ngebantai semua zombie di situ. Tapi sebelum mereka melakukannya, tiba-tiba muncul Dennis yang nyuruh mereka kabur lewat jalan rahasia. Mereka pun bergegas ngikutin Dennis, dan gak lama kemudian bom itu pun meledak dan ngebunuh semua zombie di dalamnya. Beberapa saat kemudian, para tentara akhirnya tiba di tempat tersebut buat menyelamatkan mereka. Mereka pun kemudian dievakuasi ke markas militer di perbatasan, dan Ben kemudian ngucapin terima kasih ke Dennis karena udah bantuin mereka selama ini. Ben kemudian ketemu dengan Kendall, dan di tempat itu juga, akhirnya mereka pun jadian. Cerita dimulai di kota Baton Rouge, ada polisi yang lagi ngecek mobil, dan tiba-tiba dia diserang zombie. Sementara itu di tempat lain, ada sekumpulan pasukan Navy SEALs yang lagi naik helikopter menuju tempat latihan. Misi latihannya kali ini adalah nyari dan nyelamatin Sandra. Pasukannya ada Letnan Pete, Carl, Billy, Prescott, dan Travis. Tapi, Prescott gagal dalam latihan ini gara-gara dia beraksi sendirian tanpa koordinasi dulu. Beberapa saat kemudian di markas Navy SEALs, Prescott yang anak baru kemudian dapat wejangan dari Carl yang nyeritain gimana kejamnya dunia peperangan dibandingin dengan latihan tadi. Abis itu, Prescott pulang ke rumah dan nemuin istrinya, yaitu Emily, yang sekarang lagi hamil dan ngomongin soal masa depan mereka. Sementara itu, di gedung Kongres di Baton Rouge, Wakil Presiden Bentley lagi ngadain konferensi pers. Diliput banyak wartawan dan diantaranya termasuk Amanda dan Dave. Di saat bersamaan, di luar, para agen penjaga wakil presiden ngeliat ada orang mencurigakan di halaman gedung Kongres. Terus dia nyuruh temennya buat ngecek. Tapi ternyata mereka nggak nemuin apa-apa. Beberapa saat kemudian, pas wakil presiden lagi pamitan sama gubernur abis konferensi pers, tiba-tiba mereka ngeliat ada orang yang nyerang orang lain di halaman gedung. Setelah salah satu agen nembak orang itu, para pejabat dan orang-orang dibawa masuk lagi ke dalam gedung. Sementara di luar, kekacauan mulai terjadi. Orang-orang pada saling serang dan gigit orang di dekatnya. Terus, yang digigit tadi kebangun lagi dan nyerang orang lain. Gak lama kemudian, Prescott ditelepon atasannya buat datang ke markas karena ada briefing misi. Prescott yang gak tahu misinya apa, langsung pamitan sama istrinya. Beberapa saat kemudian, di markas, tim yang udah berkumpul, kemudian dikasih misi sama Komandan Scheer buat nyelamatin wakil presiden yang sekarang kejebak di gedung Kongres. Hal ini disebabkan karena tim penyelamat dari FBI yang udah dikirim tiba-tiba hilang tanpa jejak. Polisi di Baton Rouge juga nggak bisa dihubungin, jadi buat ngecek apa yang terjadi, cuma pihak militer yang boleh terbang. Komandan Scheer nyerahin misi itu ke Letnan Pete buat mimpin langsung. Letnan Pete ngejelasin kalau mereka cuma punya waktu 30 menit buat nyelesain misi. Masalahnya, misi ini cukup susah karena kurangnya info, kayak posisi wakil presiden yang nggak jelas, nggak ada satupun yang bisa dihubungin, dan bahkan mereka nggak tahu siapa yang bakal mereka lawan. Sebelum siap-siap, Prescott nelpon istrinya lagi dan bilang semuanya baik-baik aja. Di pusat komando, agen CIA yang bernama Stacy nemuin Komandan Scheer
buat jelasin apa yang bakal dihadapi anak buahnya di lapangan. Tapi, Komandan Scheer malah nggak ngasih dia kesempatan buat ngomong. Beberapa saat kemudian, pas nyampe di wilayah udara Louisiana, mereka pun langsung terjun dari atas pesawat. Dan begitu mendarat di gedung Kongres, mereka pun mulai menyisir tempat itu. Tapi, ternyata di sana nggak ada siapa-siapa, bahkan nggak ada tanda-tanda kehidupan di CCTV. Letnan Pitt, Carl, dan Prescott kemudian lanjut ngecek lantai bawah tanah yang nggak ada di pantauan CCTV. Sementara Billy dan Travis disuruh jaga-jaga di sekitar situ. Pas nyampe di depan ruangan di lorong yang gelap, mereka dengar ada suara dari dalam. Letnan Pitt nyoba manggil-manggil. Dan ternyata, di dalam ruangan itu ada wakil Presiden Bentley. Letnan Pitt langsung manggil Billy yang jadi tentara medis di timnya buat masuk, sementara Prescott disuruh nemenin Travis buat ngamanin tempat pendaratan. Letnan Pitt kemudian lapor ke Komandan Scheer, dan dia dikasih tahu kalau pesawat penjemputan bakal nyampe sekitar 12 menit lagi. Habis ngobatin wakil presiden, Billy ngecek orang berikutnya yang ada di ruangan lain. Orang itu diborgol karena kelihatan gelisah dan nyoba nyerang Amanda yang ada di sampingnya. Dan karena nggak bisa melakukan pengobatan di situ, mereka berniat membawa orang itu ke rumah sakit. Di ruangan lain, Letnan Pitt nanya-nanya apa yang udah terjadi, terus dikasih tahu sama agen rahasia kalau mereka diserang sama warga sipil. Tapi, orang-orang yang nyerang ini beda. Soalnya, walaupun udah ditembak, mereka nggak mati-mati. Amanda kemudian nunjukin rekaman Dave ke Letnan Pitt. Di situ, dia ngeliat apa yang diomongin sama agen tadi. Amanda bilang kalau yang digigit bakal berubah jadi kayak mereka. Dan tiba-tiba, orang yang kena infeksi tadi berhasil mutusin borgolnya dan nyoba nyerang Billy. Letnan Pitt dan Billy yang belum sadar kalau orang itu udah jadi zombie, bikin mereka nggak ngelawan. Sampai akhirnya, agen rahasia tadi langsung nembak orang itu. Setelah kejadian barusan, Letnan Pitt langsung hubungin Komandan Scheer buat memberi laporan. Pas itu juga, Stacy kemudian ngejelasin kalau yang terjadi bukanlah kerusuhan biasa, tapi merupakan serangan senjata biologis. Jadi, mereka nggak boleh bawa orang yang terinfeksi naik pesawat. Stacy kemudian minta tolong Letnan Pitt buat melakukan misi penjemputan tambahan. Sebelum mereka keluar ruangan, Letnan Pitt bertanya apa ada orang yang tergigit di antara mereka, tapi Margaret gak ngaku kalau dia udah kena infeksi. Beberapa saat kemudian, di luar ada 2 zombie yang nyerang 2 orang. Tapi Letnan Pitt gak ngizinin anak buahnya buat nolongin, karena suara tembakan bakal narik perhatian zombie lain dan bisa bikin gagal misi mereka buat nyelamatin wakil presiden. Sementara itu di markas, Stacy ngejelasin ke Komandan Scheer kalau beberapa tahun lalu pihaknya bikin rencana buat virus yang bisa bikin manusia jadi senjata, yaitu zombie, buat ngancurin suatu negara dari dalam. Stacy juga bilang kalau mereka punya lab di kota itu yang berisi ilmuwan yang lagi riset soal ini. Tapi dia bilang kalau virus ini bukan dari labnya, karena mereka belum bisa bikin virusnya sampai sekarang. Meskipun begitu, Stacy yakin kalau para peneliti di lab itu bisa bikin vaksin buat ngatasin virus zombie ini. Karena itu, Stacy meminta izin buat ngelakuin misi penjemputan kedua, yaitu jemput para peneliti di dalam lab. Beberapa saat kemudian di gedung Kongres, Travis ngeliat beberapa zombie mulai masuk ke halaman gedung. Letnan Pitt ngasih izin buat nembak zombie, tapi Travis masih mikir kalau mereka adalah manusia, bikin dia akhirnya kena gigit. Untungnya, Prescott dan Carl bisa ngebunuh zombie-zombie itu. Tapi anehnya, setelah beberapa saat kena gigit, ternyata Travis gak berubah jadi zombie, meskipun akhirnya dia tewas. Di saat bersamaan, tiba-tiba salah satu agen ada yang diserang zombie. Letnan Pitt nyoba nahan ampe kewalahan. Untungnya, anggota SEALs lain cepet datang nolongin. Dan sambil nahan zombinya, Billy kemudian nyoba ngecek-ngecek zombie itu. Billy bilang, kalau virusnya ngubah fisiologi orang yang kena infeksi, jadinya adrenalin zombie itu tinggi banget. Virusnya juga bisa nyebar lewat cairan. Dia kemudian nyoba nyayat tangan zombie itu, dan gak ada reaksi sakit, sehingga Letnan Pitt kemudian tahu kalau satu-satunya cara buat bunuh zombinya adalah nembak kepalanya. Beberapa saat kemudian, komando pusat ngabarin kalau helikopter udah mau nyampe, sehingga mereka langsung buru-buru ke tempat penjemputan. Amanda kemudian bilang ke Dave buat nggak ikut helikopternya, karena mereka bisa dapat berita yang bagus kalau mereka ngikutin para tentara itu. Dave tentu aja nolak, karena dia mikir kalau mereka bisa selamat sampai sekarang aja udah keajaiban banget. Tapi karena Amanda ngotot pengen tinggal, akhirnya Dave pun terpaksa setuju. Gak lama kemudian, helikopternya datang. Dan setelah semua penumpang masuk, Billy kaget ngelihat ada noda darah di tangannya. Pas dia baru sadar kalau Margaret udah kena infeksi, tiba-tiba zombie-zombie pada datang, bikin mereka harus ngumpet dan gak sempet ngasih tahu pilot helikopter kalau Margaret udah terinfeksi. Gak lama kemudian, helikopternya jatuh karena Margaret udah jadi zombie dan nyerang semua orang di dalam helikopter.
Amanda dan Dave ngerasa beruntung banget karena mutusin buat nggak ikut helikopternya. Ngeliat itu, Komandan Scheer bilang kalau mereka harus ngecek lokasi kecelakaan buat mastiin keselamatan wakil presiden. Tapi Stacy nggak setuju karena wabah ini bisa nyebar cepet banget, sehingga dia minta Komandan Scheer buat melakukan penjemputan kedua, yaitu jemput ilmuwan yang masih kejebak di dalam lab, karena cuma mereka harapan satu-satunya buat bikin vaksin. Komandan Scheer pun akhirnya setuju dan merintahin para tentara buat melakukan misi kedua. Tapi mereka cuma punya waktu 1 jam buat nyelesain misi itu sebelum tempatnya dihancurin. Beberapa saat kemudian, misi pun dimulai. Dan biar nggak diserang banyak zombie, mereka mutusin buat lewat lorong aja. Tapi ternyata di tempat itu pun juga masih ada zombie yang nyerang. Mereka nembakin semua zombie-zombie itu, tapi karena dengar suara tembakan, bikin zombie-zombie lainnya pada datang ke tempat itu juga, jadi makin lama justru makin banyak zombinya. Jadinya, Prescott, Amanda, dan Dave terpaksa cari jalan lain, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan. Di situ, Prescott baru sadar kalau radionya jatuh pas diserang zombie tadi. Tiba-tiba, yang punya bangunan itu muncul dan nodongin senjata ke arah mereka. Dia kelihatan ketakutan banget, jadi dia nggak mau ambil resiko masukin orang asing ke tempatnya. Prescott nggak punya pilihan lain, sehingga dia pun langsung merebut senjata orang itu dan ngejelasin kalau mereka bukanlah orang jahat ataupun zombie. Sementara itu, Letnan Pitt dan timnya yang udah nemu mobil nyoba ngehubungin Prescott, tapi nggak ada jawaban karena radio milik Prescott udah hilang. Mereka pun mutusin buat tetap lanjutin misinya tanpa Prescott, karena mereka yakin kalau dia bakal baik-baik aja. Tapi, tiba-tiba, Billy yang berusaha ngehindarin zombie, kemudian bikin mobil mereka malah nabrak mobil lain. Zombie-zombie pun langsung pada datang dan ngejar mereka. Mereka susah payah banget ngelawan para zombie itu, namun setelah beberapa menit melakukan perlawanan, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam lab. Tapi, di dalam gedung itu nggak ada sinyal, bikin Komandan Scheer nggak bisa ngehubungin mereka. Dan karena khawatir, dia pun langsung nyuruh helikopter menuju ke tempat penjemputan kedua. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul seorang satpam yang bernama Larry dari sebuah ruangan. Letnan Pitt langsung minta Larry buat nunjukin di mana letak lab yang mereka cari. Tapi, ternyata akses utama ke lab itu nggak semudah yang mereka kira. Mereka punya 2 pilihan, yaitu lewat tangga yang penuh zombie, atau lewat sisi lain gedung yang agak muter. Letnan Pitt nggak mau ketemu zombie, jadi dia pilih opsi kedua, dengan Larry sebagai penunjuk jalannya. Sementara itu, Prescott, Amanda, dan Dave masih di jalan. Tapi, tiba-tiba ada zombie yang berubah pas naik mobil dan menuju ke arah mereka. Dan karena nggak bisa dihentiin, Prescott nembakin granat ke arah mobilnya. Mereka pun buru-buru ngumpet di lorong karena suara ledakannya pasti narik perhatian zombie di sekitar situ. Dave mulai ngomel-ngomel, kenapa Prescott milih nunggu zombinya pergi daripada nembak aja zombie-zombie itu. Tapi Prescott jelasin kalau pelurunya terbatas. Pas mereka lagi debat, tiba-tiba muncul zombie bocil dari sisi lain. Dave nyuruh Prescott buat nembak zombinya, tapi Prescott nggak yakin kalau dia bener-bener zombie. Dan ketika mereka lagi berantem, zombie itu pun langsung gigit tangan Prescott. Tapi Prescott masih tetap gak mau nembak zombie itu dan lebih milih buat ngikat zombinya. Tapi anehnya, setelah beberapa saat, Prescott sepertinya juga gak jadi zombie, sama seperti Travis tadi. Namun dia gak mau ambil resiko, sehingga Prescott kemudian ngasih pistol ke Amanda buat nembak dia kalau berubah jadi zombie. Prescott kemudian pinjem HP Amanda buat nelpon istrinya dan bilang kalau dia baik-baik aja. Dia kemudian minta nomor telepon markasnya buat lapor kalau sekarang dia kepisah dengan timnya dan bakal nyusul ke lokasi kedua. Sementara itu, Letnan Pitt dan timnya akhirnya nyampe lab dan nemuin ilmuwannya. Billy nanya apa ilmuwan itu punya vaksinnya, tapi ternyata dia nggak punya. Namun ilmuwan itu bilang kalau dia mungkin bisa bikin vaksinnya kalau punya sampel dari zombie. Jadinya, Letnan Pitt, Carl, dan Billy terpaksa nyari sampel zombinya dulu. Mereka ngebuka pintu yang ada beberapa zombie di dalamnya, dan setelah berjuang melawan beberapa zombie, akhirnya mereka berhasil dapetin sampel dari salah satu zombie dan membawanya ke lab. Beberapa saat kemudian, helikopter penjemput akhirnya tiba. Tapi karena nggak ngelihat Letnan Pitt dan timnya, Komandan Scheer merintahin helikopternya buat nunggu. Sementara itu, Dave yang sedari tadi sibuk ngerekam, dia pun nggak sadar dengan keadaan di sekelilingnya, sampai akhirnya ada seekor zombie yang nyerang dan gigit dia. Prescott langsung bunuh zombinya, tapi sayangnya Dave udah tewas. Sementara itu, sambil nungguin ilmuwan yang nyiapin sampel, Carl ngeliat Prescott di CCTV yang udah nyampe di tempat ini juga. Dia pun berniat buat jemput Prescott, sementara Letnan Pitt bakal pergi duluan ke atas sambil ngawal ilmuwannya. Begitu nyampe atas, radio mereka akhirnya bisa dipakai lagi, dan Letnan Pitt langsung lapor ke Komandan Scheer kalau mereka udah dapat ilmuwannya. Komandan Scheer langsung nyuruh naik helikopter,
soalnya tempat itu bentar lagi bakal diledakin. Tapi karena Prescott dan Carl masih di bawah, Letnan Pitt minta Komandan Scheer buat nunda ledakannya. Sementara itu di bawah, Carl ketemu Prescott dan Amanda dan ngajak mereka masuk. Tapi tiba-tiba muncul para zombie yang langsung nyerang mereka. Prescott dan Amanda bisa kabur duluan, tapi Carl yang terkepung harus cari jalan lain. Pas lagi kacau-kacaunya, Carl kemudian kena gigit zombie, tapi dia bisa ngalahin zombie itu. Namun karena zombie yang nyerang banyak banget, dia pun terpaksa ngumpet di dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, Prescott dan Amanda akhirnya nyampe juga di atap. Tapi pas tahu kalau Letnan Pitt gak bisa ngubungin Carl, Prescott berniat buat turun lagi. Tapi Billy nyegah dia sampai akhirnya terdengar suara Carl dari radio. Carl bilang kalau dia udah terkepung dan gak mungkin bisa naik ke atas, jadi Carl nyuruh mereka buat pergi ninggalin dia. Dengan berat hati, Letnan Pitt kemudian nyuruh semua orang naik ke helikopter. Dan gak lama kemudian, tempat itu langsung diledakin. Beberapa waktu pun berlalu di Washington DC, Stacy lagi ngejelasin tentang insiden yang terjadi di hadapan presiden dan jajarannya. Dia bilang, kalau tanpa pengorbanan para anggota Navy SEALs itu, mungkin sekarang udah terjadi wabah yang bakal ngancurin dunia. Dan mengenai Prescott yang tergigit tapi nggak berubah jadi zombie, ternyata hal itu terjadi karena para anggota Navy SEALs kebal sama virusnya. Hal itu disebabkan karena mereka pernah disuntik 7 seri yang ternyata ngubah struktur molekul tubuh mereka, bikin mereka kebal dengan reaksi dari virus itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Prescott yang akhirnya pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya.